Asia yang menyelamatkan. Itulah Ratu Asia yang menjaga Nabi Apa itu Musa. suwi apa itu? Nek ramem gede aku mati. Wah, kata Firaun, itu bahaya kamu Musa. Bukan, ini bahaya menyelamatkan. Agar mau itu jadi ditolak kayak 5 menit. Jadi dia sembuh. Udah. Saya angkat jadi anak angkatku ini. Namanya Musa. Kayu dan air. Jadi Musa itu artinya kayu yang jalan di atas air. Oh. Iya. Jamaah. Diselamatkanlah. Kata Firaun, itu Firaun setiap bermain Nabi Musa sama Firaun dipipisin. Jenggotnya dicabut. Maka kata orang kayaknya musuh bebuyutan saya ini. Kata Lakuase, tidak mungkin, dia belum mengerti apa-apa. Itu handphonenya lobet. Masa tahu begini. Handphone lobet dipakai. Jemaah, lanjut. Kayaknya inilah yang membunuh saya. Walhasil singkat cerita karena waktu, karena ini belum masuk ceramahnya. Jamaah, oh jamaah, kata Firaun, mari kita saksikan apakah ini musuh atau bukan. Ayo sini. Kalau dia ambil roti, berarti dia sudah ngerti bisa dibunuh. Tapi kalau dia nyentuhnya bara api, maka tidak dibunuh. Ternyata Nabi Musa cerdas. Dia mengambil roti, tapi datang mereka Jibril mengalihkan tangannya ke bara api. Sampai Nabi Musa memakan bara api, lalu terbakarlah lidahnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tidak bisa menyebut Ada yang cadel di sini. Jangan dibully. Ada nabinya. Makanya datanglah Nabi Harun. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pada malam itu Nabi lahir tanpa keluar darah. Nabi lahir tanpa melewati tempat keluarnya kotoran. Jadi lewat mana Nabi? Lewat mana? Lewat mana? Dibelah perut ibunya Nabi. Dibelah, kemudian dikeluarkan, baru ditutup kembali tanpa darah. Kayak Nabi, waktu dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci hatinya. Nanti kemudian kita bahas itu. Acara Islam iklan. Ini masih acara maulid. Nanti kira-kira Januari lah. Saya tidak berani janji. Nanti bukan saya dipanggil. Jamaah, dibelah perutnya ibunya Nabi, dikeluarkan lalu ditutup kembali. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW lahir normal atau sesar? Jangan ceritakan yang tidak datang. Cukup kita saja yang tahu. Karena kalau diceritakan yang tidak datang, nanti dia bingung. Ternyata Nabi sesar. Kata yang tidak datang, rumah sakit. Jadi hebatnya Islam. Jauh sebelum ada ilmu sesar sudah ada. Betul. Sama Isra Mi'raj. Tangga yang naik. Dulu susah dibakar. Sekarang sudah ada eskalator. Dari langit ketujuh, Nabi masuk di kotak. Kotak itulah yang membawa Nabi Sidratul Muntaha. Orang dulu nggak percaya gimana caranya. Sekarang ada nih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan cepat. Sekarang ada pesawat. Betul. Saya tidak akan pernah memarahi kamu. Nasinya keras, apa kan dari beras. Maaf, nasinya lembek.
kan dikasih air. Maaf kak, nasinya hangus, kan dari hati. Maaf kak, saya tidak masak, bagus. Kita makan di luar. Jangan pernah memarahi istri, betul tidak? Apalagi mencela masakannya. Jangan. Istri ini memperjuangkan memasak, betul tidak? Bertengkar sama penjual ikan. Betul tidak? Baru motong-motong kayak kalau kena pisau. Baru goreng kayak kalau tidak kena minyak. Betul tidak? Baru jagain jangan sampai ada kucing. Pas suami datang, maaf aku tidak makan. Sakit hati. Betul tidak? Dimakan dong. Betul tidak bu? Bu? Makanya suami yang baik adalah suami yang menyerahkan semua hartanya, uangnya kepada istri. Betul tidak? Karena kalau uang dikasih istri berkah. Karena kalau istri pegang uang, gampang masuk, susah keluar. Betul tidak bu? Terakhir karena waktu yang aku gak enak banget ini udah setengah 11. Besok sekolah. Yang ketiga, libur. Kalau saya ke kantor jam 3 subuh. Kalau saya pulang ini jam 3, jam 1, jam 2, jam 3 berangkat pagi saya. Besok pagi langsung ke Palembang. Mohon maaf ya. Yang ketiga, mau manfaat, jaga umat. Yang mana terakhir, ayo perbaiki duduknya semua. Perbaiki duduknya. Duduknya diperbaiki. Kita sama-sama cinta Nabi. Start. Bukti cinta kita, hadirkan Nabi di tempat ini. Ayo semua angkat tangannya. Gini dulu. Coba gini semua. Sejajar dengan tangan saya. Sejajar aja. Kenapa? Seakan-akan kita kan tahu gini kan Bismillahirrahmanirrahim kan. Nah, kan kita mengunci untuk menjadi sempat sama ini karena tidak bisa menjadi tangan saya. Anggaplah kita salaman ya. Simpel ke dada. Jadi tidak ada salam-salaman lagi, sudah selesai. Angkat tangan. Simpel ke dada ke kandung, tangan kayak. Ikut Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi warada 'alaika Quran naratuka ila ma'ad. Mudah-mudahan ini menurut saya kita. Jadi kalau ibadah, perlihatkan keinginan kita, kesenangan kita. Makanya kalau saya ceramah, jangan malas-malasan. Oke? Mau semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena sholatnya berjamaah di masjid. Kalau di kita dengarkan pandangan maulid seputar maulid sekaligus doa oleh beliau. Di dalam persaingan yang maju juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah
sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah peringatan Maulid Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Adqiyah, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujat, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, Bapak Kades beserta seluruh jajarannya, Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, Ketua peringatan Maulid Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta seluruh jajarannya, Al-Ustaz Misku, wabil khusus ada Allah Al-Ustaz Muhammad Haji Muhammad Nur Maulana. Kita doain 4 kali haji ya. Di hajinya udah 4 kali katanya. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah masuk 10:30. Saya tugasnya doa. Karena biasanya memang kalau kita di Islam itu udah bareng, memang yang suka ngabisin durasi memang dia orangnya. Durasi dulu. Bu, saya karena diamanatin sama Ustaz Maulana, katanya sampaikan walaupun satu hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari, di dalam Kitabul Janaiz, di dalam bab Adzabul Qabri, ada satu hadis panjang tapi saya cuma bikin jadi 5 menit, enggak apa-apa tidak. Di dalam hadis panjang Nabi katakan, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, hadatsana Ayyash bin Walid, hadatsana Abdul A'la, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah SAW hadatsahu innal abda idza wudi'a bi jabri summa tawalla anhu ashabahu hatta la yasma' qur'ani alaihim idja'ahu malakani fayuqidani wa yaqulani ma taqulu li hadzal rajul ay li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In kana al-mu'min fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Fayaqul al-malaikah ya fulan undur ila maqadika minan nar qad abdalakallahu bi maqadil fil jannah fayarahu jami'an. Wa yusahdahu ila sab'ina dira'an wa yudha'u ghafiran ila yaumil ba'sul. Wa in kana al-kafiru awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Fayaqul al-malaikah la talik wa la darik fayutraku bi matariqin min hadidin fayasma' sayhatahu man fil ardi ghairu saqalain. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Pak, ini di hadis ini Nabi bilang ketika seorang manusia meninggal dunia, pada saat dia wafat lalu dimasukkan jenazahnya ke dalam kubur, ketika keluarga yang menghantarkan jenazah, kata Imam Qurtubi di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, jenazah itu sudah ditinggalin oleh keluarga yang nganterinnya 3 langkah kaki, dalam riwayat 7 langkah kaki, maka mayit itu akan didatangi oleh 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat itu datang, malaikat itu bertanya kepada mayit, "Mata qulu li hadzal rajul?" Mayit, kenal gak kamu dengan Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata malaikat, lu kenal gak sama Nabi Muhammad? Nanya sama itu mayit. Kata Rasulullah, in kana al-mu'min, kalau yang ditanya sama malaikat adalah mayit atau jenazahnya orang mukmin, maka dia akan menjawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya yang kau tanyakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah dan utusan Allah. Lalu kemudian malaikat bilang sama itu mayit, ya fulan, undur ila maqadika minan nar, qad abdalakallahu bi maqadan fil jannah fayarhuma jami'an. Fulan. Mau kemana 5 menit? Duduk dulu 5 menit. Tunggu siapa? 5 menit aja. 5 menit. Ustaz Maulana 2 jam bisa. 5 menit. Ya. Bu, saya nggak akan lebih dari 5 menit. Ya. Jadi jangan 5 menit. Karena tadi saya bilang saya mau doa, Ustaz Maulana bilang, Ustaz 1 hadis. Ya,
Satu hadis. Ini belum nyampe 5 menit, digerecokin lagi bomnya. Pak, ketika mayit itu ditanya, kenal gak kamu dengan Nabi Muhammad? Lalu kemudian mayit itu jawab, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Saya bersaksi bahwa yang kau tanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pada saat itu malaikat bilang, ya fulan undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bi maq'adil jannah. Fulan, tadinya Allah siapin kamu neraka dengan berbagai macam siksa di dalamnya. Tetapi karena kamu kenal Nabi Muhammad, Allah tukar tempat kamu di sorga dengan kenikmatannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang kenal Nabi Muhammad untung di dunia, selamat di akhirat. Kenal Nabi Muhammad untung di dunia, selamat di akhirat. Lalu kemudian kata malaikat, wa yusaqatu ila sabina dzira'an, kuburnya diluasin sampai 70 ziro. 1 ziro 46,2 cm. Maka kubur orang yang kenal Nabi Muhammad diluaskan kurang lebih 35 meter oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat gak? Nikmat gak? Bukan cuma sampai di situ, kata Nabi, wa yudau khadiran ila basun, kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kubur jadi taman surga, sejuk, adem, dingin, malaikat datang membawa makanan buah-buahan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kenal Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, kalau yang ditanya itu mayit yang masuk ke dalam kubur adalah mayitnya orang kafir atau mayitnya orang munafik yang di hatinya ada penyakit nifak, pada saat ditanya kenal gak kamu dengan Nabi Muhammad, dia akan menjawab la talit wala dalit. Kamu udah gak kenal sama Nabi Muhammad, kamu gak mau cari tahu lagi siapa Nabi Muhammad. Karena pada saat ditanya, orang itu bilang, la adri kuntu aku lumayan lunas. Siapa itu Muhammad? Saya gak kenal sama Muhammad. Saya cuma dengar doang dari orang. Saya gak kenal sama Muhammad. Tuh, kalau yang ditanyanya mayat orang kafir atau mayat orang munafik, dia akan bilang gak kenal dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat kesel, malaikat kesel. Fayutraku bimatorin min hadidin fayasfasaya atau manfilatil ghairu sakolen. Akhirnya malaikat ambil palunya, sebagaimana dalam kitab Tahlil Ghafilin karangan Syabdullah bin Syabdul Mubin, itu palunya malaikat besarnya dari timur ke barat. Di palu saking kerasnya masuk ke 7 lapis bumi. Lalu kemudian dicongkel dengan kukunya yang panjangnya perjalanan sehari semalam, dipukul terus, dicongkel lagi, dia dukul azab untuk merasakan azabnya Allah. Dan ketika itu suaranya saking kerasnya dipukul sama malaikat, suara orang yang diazab di dalam kubur karena tidak kenal Nabi Muhammad, maka dia menjerit sampai suaranya terdengar kepada semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, kecuali takolen, jin dan manusia. Mereka nggak dikasih dengar suara orang yang diazab di dalam kubur. Makanya rugi nggak kenal Nabi Muhammad? Rugi nggak kenal Nabi Muhammad? Celaka nggak kenal Nabi Muhammad? Makanya untung orang yang kenal Nabi Muhammad, untung di dunia, selamat di akhirat. Celaka orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, rugi di dunia, celaka di akhirat. Dan itu aja pesan saya. Bagaimana caranya biar kita kenal Nabi Muhammad? Hadir majlis ilmu, hadir pengajian, hadir majlis taklim. Kenapa? Jangan kita datang maulid rame, pengajian sepi. Betul nggak? Iya, makanya di Al-Azkia ada pengajian, ada guru kita di sini ngajar. Ya, ada ustadz-ustadz yang lain. Ya, makanya hadir, karena di majlis ilmu itu kita akan semakin kenal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja pesan dari saya. Insya Allah mudah-mudahan pulang tambah cinta sama Nabi Muhammad. Insya Allah pulang kita makin tambah cinta dan juga selalu senantiasa diberikan kemudahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bil zalimin. Semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri
sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Maqbul wa ana wa nabiyina qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaihana amin wa alaihana mut wa alaihana nubadu insyaallah ta'ala aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhumah tafan wa tafarruqan ma'sumah wa la tu'alina fina wa la minna manan syakil marhumah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal jawra wal dhulma wal zalazil wal fitan wal mihan wal amrad wal asqa wal khurub wad din ma dhahara min batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, Allahumma salli umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi Palestin wa fil Gaza wa fi Shishan wa fil Syam wa fi Suriah wa fi Lebanon wa fi sa'ir buladil muslimin wa fi bilad Indonesia khassa. Allahumma farid ana wal muslimin farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Maulana, saya mantul, Ustaz Maulana cakep ya. Ya, anak itik dikejar tikus. Cakep. Anak itik dikejar tikus. Cakep. Larinya ke atas lotek. Cakep. Ambil plastik buat bungkus. Cakep. Isi bungkus sekali tenteng. Ayo sekarang semuanya tangannya ke dada. Ayo sama-sama istighfar dulu. Ingat ya, bulan Maret itu tanggal 11 adalah Ramadan. Hati-hati. Sebulan sebelumnya itu ada pemilu 14 Februari. Jangan gara-gara pemilu kita putus silaturahmi. Ya, bisa? Silakan beda pilihan, tapi jangan sakit hati. Ya, bisa? Tolong titip masjid. Kalau saya lihat masjid saya terharu. Tadi saya jalan becek-becekan. Saya keliling. Ini masjid saya dibawa panitia keliling. Tapi habis itu saya masuk ke sini, kaget saya, cantik banget. Dengarkan, tahu nggak waktu Nabi dimandikan? Waktu Nabi dimandikan, karena ada umatnya lagi bermasalah. Sedikit lagi, tahu nggak? Nabi meninggalnya di rumah Aisyah. Nabi mengumpulkan nafas terakhir di tempat tidurnya. Nabi dimandikan di tempat tidurnya, dan Nabi dimakamkan di tempat tidurnya. Orang nggak tahu gimana caranya. Tahu nggak? Waktu dimandikan, air jenazahnya Nabi. Tahu nggak? Waktu dimandikan, air jenazahnya Nabi naik ke langit. Harusnya kalau dimandikan kan pas lihat ke sini kan, tidak, naik ke langit. Naik. Ketika naik ke atas, tiba-tiba bertebaran di dunia. Satu tetesnya jatuh ke sini. Itulah yang jadi masjid. Semua tetesan-tetesan air jenazahnya Nabi itu jadi masjid. Jadi di sini ada Nabi. Ya, jemaah bisa minta tolong cintai masjidnya.
ini nanti Masjid Al-Azkiyah datang di hari kemudian, dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Al-Azkiyah. Dia datang di padang mahsyar mencari 3 golongan. Yang pertama yang pernah menyumbangnya, yang kedua yang pernah mengurusnya, dan yang ketiga yang pernah masuk ke dalamnya. Usahakan selesaikan. Kalau nanti pada masa datang mengkelar, selesaikan. Dia datang tidak ada penutup. Ayo, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika aku berdosa padamu ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku. Jika aku berdosa pada tubuhku, ampuni dosa-dosaku. Jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ayo sekarang lihat kiri kanannya, salaman pelukan, karena bisa jadi mau tahun depan kita tidak ketemu lagi. Kenapa? Maksudnya pindah tempat dulu, misalnya ke sana. Karena mungkin begitu tempat dulunya pasti pindah tempat dulu.